anak-anak kabarnya hari ini? Nika berharap kalian dalam keadaan baik, sehat selalu, semangat belajar meskipun saat ini kita masih belajar di rumah. Namun hal ini tidak boleh menghambat semangat kita untuk belajar ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran agama. Nah, dari Mem Nika ya. Kegiatan belajar kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami hari ini mau belajar, berkati kami supaya kami dapat memahami pelajaran kami tentang aku tumbuh dan berkembang. Berkati kami Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, nah sudah tahu ya tadi di doanya isinya tentang apa? Yaitu judulnya, iya, aku tumbuh dan berkembang. Nah, aku tumbuh dan berkembang. Nah, bertumbuh dan berkembang adalah apa? Bertumbuh dan berkembang itu adalah semua mengalami itu, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, proses itu namanya proses alami yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi bertumbuh dan berkembang. Sebelum sampai ke sana, kita harus paham dulu apa sih arti dari pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu adalah suatu proses pertambahan atau perubahan tubuh, ya, suatu proses pertambahan atau perubahan tubuh. Bagaimana contohnya? Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Oke, proses pertumbuhan terjadi dalam segi fisik, ya. Segi fisik kita dapat melihat perubahan boleh laki-laki maupun perempuan itu sama. Mulai dari apa dulu? Ya, dari apa dulu? Dari bayi dulu, kemudian balita, kemudian anak remaja, kemudian dewasa, hingga sampai tua. Nah, perubahan tubuh ini yang disebut dengan pertumbuhan. Oke, paham ya pertumbuhan? Nah, itu tentang pertumbuhan. Agar badan jasmani dapat berkembang dengan baik, maka kita harus satu, makan makanan yang sehat dan bergizi. Ya anak-anak, supaya tubuh kita tetap sehat, kita harus makan makanan yang bergizi supaya tidak ada penyakit. Ya anak-anak. Kemudian itu adalah olahraga secara teratur. Ya, olahraga secara teratur. Supaya apa? Supaya proses pertumbuhan kita itu berkembang dengan baik. Proses pertumbuhan tubuh kita sehat, ya. Itu dengan cara apa lagi? Adalah dengan cara olahraga secara teratur. Kemudian kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan apa aja? Kebersihan badan kita, misalnya 3 kali makan yang sehat, kemudian mandi, gosok gigi, itu namanya kebersihan badan. Kemudian juga ada kebersihan lingkungan, membuang sampah ke tempat sampah, menyapu halaman, menyapu rumah, supaya apa? Tubuh kita tetap sehat. Baik anak-anak. Nah, sekarang bagian yang kedua itu adalah apa? Perkembangan. Arti perkembangan itu apa? Perkembangan itu adalah suatu proses di mana perubahan dalam segi kepintaran. Itu namanya perkembangan. Kalau tadi pertumbuhan apa? Dari segi fisiknya. Sekarang perkembangan adalah perkembangan secara kepintaran. Ya. Baik anak-anak, Nika akan jelaskan apa sih perkembangan itu secara supaya mereka itu berkembang dari segi kepintaran. Nah misalnya nih, waktu kalian TK nih, ingat dulu ke TK itu kalian
berkembang dari segi kepintaran. Nah anak-anak sekarang coba dilihat sekarang kamu anak-anak sudah kelas 3, ya kan? Sudah kelas 3. Sekarang anak-anak sudah bisa mengerjakan PR sendiri, bisa membaca sendiri, bisa menulis sendiri, bahkan kalian bisa mengerjakan tugas sendiri, bisa juga komputer itu bisa kita diolah oleh kalian anak, dikerjakan sama anak-anak menggunakan komputer. Itu namanya perkembangan anak-anak. Jadi itu namanya perkembangan dari segi kepintaran. Maka sekarang di kelas 3 ini anak-anak sudah mulai nih semuanya. Ingat-ingat, sudah bisa membaca, sudah bisa membaca kan? Sudah bisa menulis, sudah bisa bahkan menggunakan komputer sendiri. Nah itu adalah yang disebut dengan perkembangan diri seseorang. Nah kemudian anak-anak kita harus kenal siapa sih orang yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Coba siapa yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita? Itu adalah satu, orang tua. Orang tua adalah orang yang pertama sekali membantu kita dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Oke, kemudian yang kedua, guru. Guru juga yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Itu ngapain? Membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian siapa lagi? Yaitu adalah teman-teman saat bermain. Teman-teman saat bermain di mana aja? Teman-teman bermain di sekolah, teman-teman bermain di lingkungan rumah. Nah itu kita harus mensyukuri, sama bersyukur atas Tuhan karena kita sudah diberikan mereka siapa tadi? Orang tua, guru, teman-teman, tetangga. Semua mereka adalah membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Ya anak-anak, ingat itu ya. Kemudian anak-anak, Yesus juga mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, Yesus juga mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Yaitu Yesus itu saat Yesus itu sama seperti manusia, mulai dari dikandung, dilahirkan, bayi, remaja, dewasa, sampai tua. Seperti itu juga dengan Yesus, sama juga mengalami proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, Yesus saat Yesus berumur 8 hari, berarti Yesus itu masih bayi ya. Berumur 8 hari, Yesus itu diberi nama dan disunat, kemudian dipersembahkan di rumah Allah ketika ia masih berusia 8 hari. Kemudian Yesus bertambah atau berkembang atau bertumbuh menjadi remaja di usia 12 tahun. Nah anak-anak ingat lagi, Yesus berusia 12 tahun. Ketika ia berusia 12 tahun, ia sudah berpintar bercakap-cakap dengan para imam, ya, yang ada waktu itu di Bait Allah. Di mana pada saat itu? Pada saat itu adalah terjadi di Yerusalem saat perayaan Paskah. Oke, ketika Yesus juga dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis itu di usia 30 tahun. Ya, di usia 30 tahun Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, di usia 30 tahun Yesus itu sudah mulai mewartakan kerajaan Allah. Ya, Yesus itu sudah mewartakan kerajaan Allah. Itu namanya adalah bertumbuh dan berkembang. Nah, anak-anak, bertumbuh
dan berkembang, kita itu tidak lepas dari Tuhan. Semua itu adalah karena kuasa Tuhan, sehingga kita hingga saat ini sampai kelas 3, mulai dari bayi sampai kelas 3 sekarang kita bertumbuh, kemudian kita berkembang, bisa pintar, bisa membaca, bisa menulis, punya talenta. Anak-anak tahu talenta kan? Itu adalah bakat. Kamu punya bakat tidak? Semuanya pasti punya bakat, karena Tuhan memberikan bakat kepada semua orang. Bakatnya apa? Menyanyi, melukis, apalagi main bola atau futsal ya, badminton atau yang lain. Itu adalah bakat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Anak-anak, kita harus mensyukuri setiap pertumbuhan dan perkembangan kita. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Apalagi menghargai tubuh kita, menjaga tubuh, sehingga apa yang diharapkan oleh Tuhan atau orang tua ataupun semua yang mencintai kita dapat terlaksana dengan baik. Maka kita harus menjaga tubuh kita supaya sehat. Ya anak-anak, Tuhan sangat mengharapkan kalau kita itu mengembangkan bakat yang kita miliki. Sehingga bagaimana supaya pribadi kita berkembang dengan baik? Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Satu adalah dengan cara rajin belajar atau tekun belajar, ya. Kemudian pantang menyerah, tidak putus asa. Misalnya dia udah diberikan tugas, malas ngerjainnya, padahal waktunya jam 1 udah harus dikumpulkan ke Memdiklat, kan? Kesulitan, tidak mau bertanya kepada orang tua, tidak mau bertanya kepada cicinya, kokonya, maka dia menyerah, aku nggak ngerti. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan itu senang? Kita harus bertanya kepada orang lain, kepada papa, mama. Kita harus bertanya, jangan menyerah, pantang menyerah, oke? Kemudian kita harus mengikuti teladan yang baik. Kita misalnya kokonya belajar, kita harus ikut belajar dengan baik. Ikuti teladan-teladan atau perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu. Itu supaya kamu dapat berkembang dengan baik. Ya, kemudian apalagi? Berdoa dengan penuh percaya kepada Tuhan. Ya, seperti yang di Matius 25 ayat 14 sampai 30, Yesus mengajak kita itu untuk mengembangkan segala yang ada dalam diri kita. Ya, Matius 25 ayat 14 sampai 30, bahwa Yesus itu mengajak kita supaya kita mengembangkan bakat kita. Ya, maka semua talenta yang diberikan kepada Tuhan kepada kita harus kembangkan dengan baik. Dengan cara apa? Bagaimana cara mengembangkan bakat tersebut? Misalnya mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, ekskul misalnya yang ada di sekolah. Ada yang futsal, kan di sekolah kan banyak ekskul ya. Ada futsal, ada badminton, ada piano, ada ensemble ya, kemudian catur, banyak hal, banyak. Maka bakat itu harus dikembangkan dengan cara mengikuti ekskul. Tapi sekarang sayang ya anak-anak ya, karena wabah corona itu semua jadi terhambat. Tapi tidak boleh pantang menyerah. Di rumah juga kamu bisa mengembangkannya. Misalnya dengan bantuan papa mama, ajak mereka bermain dengan papa mama, misalnya futsal lah, badminton lah, atau apapun bakat yang kamu punya. Tapi ingat, jangan di keramaian ya, tetap jaga jarak, oke? Kemudian itu cara-cara mengembangkan bakat kita supaya berkembang dengan baik seperti yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita.
Yang kedua, mengikuti berbagai macam perlombaan. Menang itu adalah bonus. Percaya anak-anak, tapi kamu harus berusaha. Ikuti perlombaan-perlombaan itu. Jangan karena kalah, nggak mau lagi, kalah terus. Gak apa-apa. Itu adalah pengalaman buat kamu. Belajar. Ya, gak usah harus, aku gak menang, gak apa-apa. Tapi harus berusaha anak-anak. Bagaimana supaya bakat yang kamu punya itu berkembang dengan baik. Kemudian apalagi yang ketiga adalah ikut dalam kegiatan pentas seni. Di sekolah ada pentas seni, ya kan? Tapi anak-anak sudah mengikutinya. Ada yang nari, ada yang berbagai macam hal. Ya, oke anak-anak, kita harus mengembangkan bakat kita seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Seperti dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Anak-anak yang terkasih, sekarang sebagai refleksi buat anak-anak, apakah kamu sudah mengembangkan bakatmu dengan baik? Kemudian, apakah kamu sudah menjaga tubuhmu dengan baik? Dengan cara membersihkan badan, bersihkan lingkungan, makan teratur, sudahkah? Berarti saya percaya bahwa kalian itu memang anak yang luar biasa. Sudah mengembangkan bakatnya, sudah menjaga tubuh dengan baik. Berarti kalian mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kalian. Oke anak-anak, terima kasih. Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai, yaitu bertumbuh dan berkembang. Sebelum kita tutup anak-anak, kita berdoa dulu ya. Ambil sikapnya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau memberkati kami hingga pada saat ini. Kami menjadi bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami tetap bersyukur dan melaksanakan serta mengembangkan bakat kami sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh